Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir berkedalaman hingga 60 cm terjadi di Samarinda usai diguyur hujan. Peristiwa ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Seorang kurir narkoba diringkus anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu-sabu dengan berat hampir 1 kilogram. Belasan pasangan bukan suami istri ditangkap Satpol PP Samarinda saat melakukan razia penyakit masyarakat. Banjir berkedalaman hingga 60 cm terjadi di Gang Kenangan 2A Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu siang. Banjir yang diawali hujan deras sepanjang Sabtu pagi menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Mereka yang tetap nekat beraktivitas harus melewati genangan air. Meski luapan air cukup tinggi, namun warga menyatakan kondisinya belum tergolong parah. Itu karena mereka pernah merasakan genangan yang lebih parah seperti terjadi di bulan Mei 2025 lalu. Saat itu ketinggian air di dalam rumah hingga 1 meter. Meski begitu, warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Untuk tidur mereka mendirikan dipan tinggi. Aktivitas di rumah semuanya. Di rumah aja. Nah, kondisi banjir seperti ini yang terdalam menurut Ibu kapan ini, Bu? Ya tahun ini juga bulan Kemarin. Mei. Bulan Mei ya? Bulan Mei kemarin untuk rumah kami ini segini Seleher ya? Di dalam rumah? Iya. Jadi saat itu Ibu ngungsi? Enggak, kita Enggak? di dalam sini aja. Oh, bertahan? Jadi Terus tidurnya gimana? Ya tidurnya ini di meja ini meja. Oh, Warga lainnya menyatakan banjir menyebabkan mereka kesulitan beraktivitas. Jika harus memaksakan diri, maka harus melalui genangan air yang cukup dalam. Mereka tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam rumah karena luapan air biasa akan surut setelah 1 hari merendam permukiman. Susah doang keluar masuk ya, susah kita. susah ya? Iya, kerja kadang terganggu juga. Nah, itu Ini berapa lama biasanya baru surut ini? sore nanti 1 hari. 1 hari ya? Iya, 1 hari baru turun itu. Jadi terkendala Pak ya segalanya ya? Ya itu kan. Kedalaman berapa tadi Pak maksimal? Perkiraan? Jalan ini hampir 1 meter. Hampir 1 meter ya? Kalau hujannya, Masih lanjut ya? iya ini masih lanjut. Warga berharap pemerintah kota segera memperbaiki saluran air agar banjir tidak sering terjadi, terutama saat musim hujan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Perahu karet milik BPBD Samarinda diturunkan untuk membantu warga melintasi genangan banjir di Jalan Sentosa dan Gang Kenangan, Samarinda, Sabtu siang. Bantuan tersebut diberikan karena tinggi muka air di kawasan yang terendam mencapai 60 cm. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menyatakan, banjir yang diawali hujan deras itu telah menggenangi 37 titik rawan banjir di wilayah utara dan sebagian Samarinda Ulu termasuk di Samarinda Seberang. Sedang untuk genangan air di Jalan Kenangan masih tinggi karena upaya penanganannya masih dilakukan. Hasil pemantauan dari Pusdalo BPBD Kota Samarinda, sekitar 37 titik genangan, rata-rata di daerah utara, kemudian daerah
sebagian Samarinda Hulu. Di titik yang saat ini masih agak dalam, kurang lebih kedalaman sekitar 60 cm ini di Jalan Kenangan. Memang ini sedang ada proyek yang untuk penanganan banjirnya di sini yang sebelumnya memang sering terjadi dan memang belum selesai. Sehingga masih ada sebagian genangan, dan di titik Gapura biasanya ada air deras menyeberang jalan yang mengganggu lalu lintas. Secara kondisi di lapangan tadi sudah aman. BPBD mengimbau warga agar lebih waspada terhadap ancaman banjir mengingat curah hujan masih tinggi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Longsor di kawasan Jalan Penggalangan, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota menyebabkan sebuah sepeda motor tertimbun material longsor Sabtu siang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, petugas gabungan mulai dari Polairut, Brimob, dan BPBD dikerahkan untuk membantu menyingkirkan material longsor yang menimpa rumah warga. Petugas menyatakan informasi longsor ini diterima dari warga. Saat melihat situasi di lapangan, mereka menilai pergeseran tanah yang memicu longsor itu sangat membahayakan keselamatan warga. Untuk itulah mereka meminta agar kondisi ini segera ditangani sebelum pergerakan tanah makin meluas. Ini kami mendapatkan laporan tadi dari salah satu warga masyarakat di Jalan Penegak, tepatnya di RT 28 dan 2, bahwa di sebelah rumahnya terjadi longsor. Dan ini longsornya sangat membahayakan karena dari atas ini langsung menuju ke arah pemukiman yang ada di bawah. Di bawah itu banyak rumah dan tentunya ini butuh perhatian khusus untuk segera ditangani. Oh, sudah kena rumah Pak ya? Ada bagian rumah yang terdampak daripada longsoran tanah tersebut. Untuk korban Pak? Untuk korban sementara nihil. Ketua RT 28 Kelurahan Damai dan warga menyatakan longsor di kawasan tersebut terjadi di 2 titik. Tak hanya menimbun sebuah motor, 2 rumah juga tertutup aksesnya oleh material tanah. Ya, tadi sekitar jam 1 siang tadi hujan deras yang mengakibatkan terjadi longsor di 2 titik di RT 28 kami. Nah, lalu ada 2 rumah, yang satu yang paling parah itu timbunan tanah longsornya menutup untuk akses rumah warga. Akhirnya tanah sudah masuk ke dalam ruang tamu ya Pak. Gitu. Tertanam longsor Pak. Sekitar jam berapa tadi? Kejadian sekitar jam 10 WITA. Ini apa yang longsor nih? Longsor ini tanah dari atas Pak. Karena kirinya tidak kuat menopang tanah, akibatnya jadi longsor. Tidak hanya longsor, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sejumlah kawasan terendam air. Genangan cukup parah terjadi di Jalan MT Haryono. Untuk membantu warga yang melintas di kawasan tersebut, sejumlah petugas dikerahkan ke lokasi banjir. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah petugas dan relawan pemadam kebakaran di Samarinda dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang membakar garasi rumah warga. Lokasi kejadiannya di Jalan Seikapus, Samarinda Kota, Sabtu tengah malam. Kobaran api yang dengan cepat membesar itu menyebabkan warga sempat diliputi kepanikan. Humas Damkar menyatakan informasi kebakaran diterima pukul 23.40 WITA. Kobaran api pertama terlihat oleh warga yang kebetulan melintas di lokasi kejadian dan mereka secepatnya melaporkan ke Dinas Damkar dan relawan. Dari informasi dan keterangan warga, api berasal dari panel listrik dan merambat ke pintu yang terbuat dari kayu.
Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda menerima laporan terjadi kebakaran di Jalan Sungai Kapuas atau lebih dikenal Jalan Berantas. Jadi pukul 23.40 diterima laporan terjadi kebakaran. Apa yang terbakar itu, Pak? Untuk sementara dari hasil di TKP itu garasi mobil yang terbakar. Jadi mungkin dari panel listrik ya, asal mula bagi panel listrik baru merambat ke pintu garasi mobil yang terbuat dari kayu. Ada barang nggak di dalam? Barang cuma kendaraan tadi roda 2 ya. Cuma nggak tahu apakah terbakar atau tidak. Yang pasti roda 4-nya dia posisi di luar garasi. Dari upaya yang dilakukan, kobaran api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Sejauh ini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Petugas memastikan musibah kali ini tidak memakan korban jiwa. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.